Shin Tae-yong hadapi pilihan sulit jelang duel timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong harus putar otak jelang pertandingan melawan Brunei Darussalam. Skuad Garuda menjalani laga leg kedua melawan Brunei Darussalam di Stadion Hasanal Bolkiah. Pada laga ini mereka mengincar kemenangan untuk memastikan satu tempat di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun sebelum duel tersebut akan ada sedikit masalah dalam penentuan skuad yang akan bertanding. Masalah datang dari posisi bek kiri timnas Indonesia. Seperti diketahui pada leg pertama, Shin Tae-yong memutuskan untuk menurunkan Pratama Arhan dari menit pertama. Dia kemudian ditarik keluar dan digantikan oleh Saina Patinama. Penampilan Arhan pada laga tersebut cukup menjadi sorotan dan dinilai kurang maksimal. Apalagi dia mendapatkan menit bermain yang minim bersama Tokyo Verdy. Di tengah posisi Arhan yang terancam, Saina justru bermain lebih solid di laga tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, dia merupakan pemain reguler di klub asal Norwegia Viking FK. Shin Tae-yong juga memiliki alasan tersendiri tidak memasang pemain berusia 25 tersebut. Menurutnya, Saina masih dalam kondisi yang kurang bugar setelah penerbangan dari Norwegia ke Jakarta. Namun, jelang duel leg kedua, pemain kelahiran Belanda ini menegaskan bahwa dia sudah dalam kondisi fisik yang prima dan siap bertarung. Menariknya, nama terakhir akan jadi sosok yang meramaikan persaingan di posisi bek kiri. Edo Febriansyah yang dilaporkan cedera saat ini sudah mulai pulih dan siap bertanding. Kondisi ini membuat Shin Tae-yong harus mengambil keputusan tepat untuk pemain yang berada di lapangan nanti. Diprediksi Saina akan jadi pilihan karena Arhan sudah sempat mendapatkan menit bermain yang cukup. Sandy Walsh sudah jadi gelandang timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan uji Saina Patinama. Saina Patinama bisa jadi opsi bagi Shin Tae-yong untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Seperti diketahui pada laga sebelumnya, Sandy Walsh harus menjalani peran baru di skuad Garuda. Biasa beroperasi sebagai bek kanan, ditugaskan sebagai gelandang bertahan saat melawan Brunei Darussalam pada leg pertama lalu. Pada laga tersebut, Sandy diubah posisinya oleh Shin Tae-yong. Dia menjadi gelandang yang berduet dengan Mark Klok di lini tengah. Pemain berusia 28 tahun ini tampil penuh selama 90 menit di posisi barunya tersebut. Meski harus beradaptasi, penampilannya cukup solid di posisi gelandang. Menariknya, pemain asal KV Mechelen ini memang sempat menjadi gelandang bertahan tepatnya 4 tahun lalu. Selain Sandy, Shin Tae-yong akan memiliki opsi lain yang dia pasang di lini tengah saat melawan Brunei Darussalam nanti. Pemain tersebut adalah Saina Patinama yang memiliki posisi asli sebagai bek kiri. Dilansir dari laman penyedia data Transfermarkt, Saina sempat berposisi sebagai gelandang dalam 23 pertandingan. Tepatnya saat ini masih bermain untuk Football Club Utrecht. Selain itu, Patinama bisa bermain sebagai gelandang kiri dan gelandang bertahan. Dia sempat menjadi gelandang serang dalam beberapa pertandingan. Opsi ini bisa dicoba untuk mendapatkan kombinasi baru di lini tengah skuad Garuda. Duet Sandy dan Saina di sektor gelandang bertahan bisa jadi terobosan baru bagi skuad Garuda. Apalagi sektor bek sayap sudah dipercayakan kepada Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Saat mengganti posisi Sandy, Shin Tae-yong memang sengaja untuk memperkuat pertahanan skuad Garuda. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk persiapan menghadapi lawan yang lebih kuat. Catatan jago kandang Shin Tae-yong berlanjut, hanya tim terbaik dunia yang bisa kalahkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berhasil melanjutkan tren positifnya ketika bermain di kandang setelah mengalahkan Brunei Darussalam. Sebagai informasi, duel antara timnas Indonesia versus Brunei Darussalam terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini merupakan laga leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.
Pada kesempatan tersebut, timnas Indonesia sukses meraih kemenangan besar atas Brunei Darussalam. Hal ini sekaligus membuat Shin Tae-yong melanjutkan tren positifnya ketika bermain di kandang yakni di Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt, Shin Tae-yong tercatat telah melakoni 14 laga kandang dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong mampu menorehkan 8 kemenangan, 5 seri, dan hanya 1 kalah. Satu kekalahan timnas Indonesia diperoleh dari Argentina. Kala itu skuad Garuda menyerah dari Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kekalahan ini sendiri cukup wajar. Pasalnya timnas Argentina sedang dalam performa terbaiknya. Tim asuhan Lionel Scaloni juga datang ke Indonesia dengan status peringkat pertama ranking FIFA. Mark Klok bongkar kekurangan timnas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam, jadi pelajaran untuk leg 2. Mark Klok menyadari bahwa timnas Indonesia masih mempunyai kekurangan seusai menang atas Brunei Darussalam pada leg 1 putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut Mark Klok, timnas Indonesia harus lebih sabar lagi ketika mendapat peluang. Terlebih Brunei Darussalam saat itu bermain rapat di lini pertahanan. Kendati begitu, Mark Klok sangat mensyukuri kemenangan besar yang diraih skuad Garuda. Dikatakan Mark Klok hasil tersebut menjadi modal yang positif saat bertandang ke markas Brunei Darussalam. Mark Klok menambahkan timnas Indonesia tidak akan bermain bertahan pada saat menjalani leg kedua. Keunggulan dari Brunei Darussalam dalam 2 kali pertandingan akan mengantarkan timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan menempati grup F. Di grup F, timnas Indonesia bertemu dengan Irak, Vietnam, dan Filipina.